hormati para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaporkan 3 hal yang sudah diagendakan dan tentu nanti diharapkan ada hal-hal lain yang bisa berkembang dari rapat kerja hari ini. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023. Yang kedua membahas program kerja tahun 2024 dan yang ketiga membahas hasil pemeriksaan BPKRI semester 1 tahun 2023. Ini tentu agenda yang sudah ditulis dan diagendakan, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Para pimpinan dan anggota Dewan, anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, yang kedua kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan. Teriring doa mudah-mudahan diberikan keberkahan dan diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan karena perbedaan agama, atas support, dukungan, dan partisipasinya sehingga kehidupan keberagamaan kita bersama betul-betul menjadi contoh untuk kehidupan keagamaan bukan hanya bagi Indonesia tapi dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya ingin kami laporkan sesuai dengan agenda. Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023. Sebagaimana dimaklumi Bapak Ibu sekalian, alokasi dan realisasi anggaran di 2015 sampai 2023 pada RPJMN di periode sekarang itu total serapan realisasinya sejak 2015 sampai 2023 mencapai 84,75%. Memang belum 90% karena di awal-awal 2015, 2016 itu penyerapan di bawah 80%, baru 2017 naik 88%, kemudian 2018 ke atas sudah di atas 90%. Dan hari ini penyerapan kita 98,13% untuk tahun anggaran atau realisasi anggaran tahun 2023. Sedangkan kalau ditilik dari kinerja serapan anggaran, salah satu ukuran kinerja, bukan satu-satunya ukuran kinerja, tahun 2023 sebesar 93,13%, di mana realisasi ini atau kinerja serapan ini masih lebih rendah dari rencana penarikan dana RPD pada DIPA, yaitu sebesar 100%, kekurangannya atau lebih rendah 1,87%. Dengan rincian sebagaimana dipaparkan di Inspektorat Jenderal 98,53%, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan 98,969%, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 95,48%, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 99,46%, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 99,05%, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 98,20%, kemudian Sekretariat Jenderal 98,84%, Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 98,57%, total 98,13%. Apabila disandingkan dengan kinerja serapan anggaran tahun 2022, alhamdulillah realisasi Kementerian Desa PDTT tahun anggaran 2023 sebesar 98,13% dan ini lebih tinggi 1,67% dari serapan pada tahun anggaran 2022. Mudah-mudahan di akhir periode Pak Presiden Jokowi nanti 2024 ini serapannya bisa meningkat lagi sehingga terus kinerja serapan anggarannya mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati,
Selanjutnya kita akan laporkan program kerja tahun anggaran 2024 dengan pagu alokasi sebesar 2,765 triliun 969.080.000 rupiah, dan tahun 2024 ini kita masih terkena kebijakan automatic adjustment belanja KL sebesar 7,2% dari pagu total atau 8,2% dari pagu rupiah murni, karena automatic adjustment tidak dikenakan pada loan ataupun hibah, hanya untuk rupiah murni. Sehingga automatic adjustment tahun anggaran 2024 sebesar 190.180.871.000 dari pagu 2,765 triliun 969.080.000 rupiah. Sedangkan sumber belanja automatic adjustment tahun 2024 itu yang pertama bersumber dari rupiah murni, tidak boleh dari loan atau pinjaman maupun hibah. Yang kedua dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional atau non-operasionalnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, kegiatan yang saat ini blokir, ada di halaman 4A DIPA dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester 1 tahun 2024. Artinya automatic adjustment ini hanya diambilkan untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat. Dengan demikian program-program yang terkait dengan aspirasi dan juga terkait dengan pelayanan langsung masyarakat, insya Allah masih tetap bisa dijalankan. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, dari seluruh unit kerja eselon 1, masing-masing ada kena automatic adjustment dengan total seperti yang saya laporkan tadi, 199.180.871.000 dengan rincian sebagaimana tertuang dalam laporan halaman 11. Tidak perlu saya bacakan karena di situ sangat detail untuk dicermati bersama-sama. Sedangkan output prioritas tahun 2024 ini juga sudah pernah kita laporkan, nanti mohon dapat pencermatan, dan tentu ini juga di antaranya adalah aspirasi dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang sampai hari ini Pak Ketua, Pak Pimpinan belum 100% masuk. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon dengan sangat agar nanti realisasinya betul-betul sesuai dengan harapan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, aspirasi yang masih belum masuk segera bisa dimasukkan. Kalau tidak salah baru 30% yang masuk. Ini sudah pada posisi bulan Maret 2024. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, selanjutnya kita laporkan bagian yang ketiga, hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2023. Alhamdulillah capaian opini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak periode 2016 sampai 2022, itu laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan sejak 2020, 2021, dan 2022, laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri juga diaudit oleh BPK, dan alhamdulillah Kementerian Desa juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini semua tidak lain karena sinergitas arahan dan tentu pengawasan dari para pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati. Sedangkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK tahun semester 1 tahun 2023 sudah langsung kita tindak lanjuti hasil pemeriksaannya dengan alur tanggal 24 Mei 2023 LHP BPK RI disampaikan, kemudian 10 Juli diserahkan, dan 31 Juli sudah kita terbitkan memorandum dan surat Menteri Desa tertanggal 31 Juli sebagai tindak lanjut LHP BPK, 56 memorandum menteri dan 14 surat menteri. Sehingga waktunya juga sangat pas dengan tahapan yang memang menjadi
arahan BPK. Dengan demikian pada saat ini langkah-langkah untuk tindak lanjut itu sudah bisa kita laporkan sampai dengan per Maret 2024. Jadi tindak lanjut kita sudah bisa dilaporkan sampai dengan per 1 Maret 2024. Dan tentu ini terus kita lakukan sesuai dengan rekomendasi atau temuan hasil pemeriksaan. Tentu ikhtiar-ikhtiar ini juga menjadi bagian penting dari agar pemeriksaan di 2024 nantinya juga bisa mencapai wajar tanpa pengecualian, dan itu adalah sebuah keniscayaan yang selalu diupayakan oleh kita sebagai wujud dari tahapan akhir dari kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir kita laporkan terkait hambatan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yaitu temuan pada satker daerah. Ini yang sering kali menjadi kendala untuk percepatan. Karena ini memerlukan waktu untuk koordinasi, kadang-kadang ada pergantian kepala dinas dan lain-lain. Kemudian proses pengemanggilan dan penandatanganan surat keterangan tanggung jawab mutlak pada pihak ketiga, dan temuan perorangan pegawai juga memakan waktu yang cukup lama dalam proses negosiasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.